Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muazzi Rifki, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Darunaja, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Dr. Muhammad Hasan Darajat. Dalam video presentasi ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya atas judul Perkembangan Islam pada masa kekuasaan Safawi di Persia. Di dalam video ini ada 3 pembahasan atau ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana latar belakang berdirinya kerajaan Safawi. Yang kedua, bagaimana perkembangan kerajaan Safawi. Yang ketiga, apa yang menjadi penyebab kemundurannya kerajaan Safawi. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang berawal dari mana dinasti Safawiyah itu berdiri. Dinasti Safawiyah berawal dari gerakan tarekat yang diberi nama Safawiyah. Gerakan ini muncul di Persia, tepatnya di Ardabil, di sebuah kota di Azerbaijan. Wilayah ini banyak ditinggali oleh suku Kurdi dan Armen. Nama Safawiyah dinisbahkan kepada nama salah seorang guru sufi di Ardabil, bernama Syekh Ishaq Safiuddin atau Safi ad-Din. Menurut riwayat, ia adalah keturunan dari Musa al-Khadim, Imam ketujuh Syiah Itsna Asyariyah. Safi ad-Din berasal dari keturunan orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Gurunya bernama Syekh Tajiuddin Ibrahim Zahidi pada tahun 1216 sampai 1301 Masehi, yang dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani dikarenakan presentasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf. Untuk pembahasan yang kedua, di sini kita akan membahas tentang perkembangan kerajaan Safawi. Pada saat Ismail I berkuasa selama kurang lebih 23 tahun yang bertepatan pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ia juga dapat menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Al-Quyunlu di Hamadan pada tahun 1503 Masehi. Menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, Gurgan dan Yazd pada tahun 1504 Masehi, Diyarbakir pada tahun 1505 sampai 1507 Masehi, Baghdad dan daerah barat daya Persia pada tahun 1508 Masehi, Sirwan pada tahun 1509 Masehi, dan Khurasan pada tahun 1510 Masehi. Ismail I hanya memerlukan waktu selama 10 tahun untuk menguasai seluruh Persia. Adapun kemajuan yang lain yang dicapai oleh dinasti Safawiyah, antara lain yang pertama di bidang ekonomi. Setelah Abbas I berhasil merebut kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Abbas, maka jalur dagang yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris dan Prancis sepenuhnya berhasil dikuasai oleh dinasti ini. Yang kedua, di dalam bidang pendidikan. Tidak hanya di dalam bidang ekonomi, tetapi di dalam bidang pendidikan juga mendapat capaian kemajuan. Pada dinasti Safawiyah muncul banyak sekali ilmuwan-ilmuwan terkenal, di antara Baha al-Din al-Amili, yaitu generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din Asy-Syirazi atau filsuf, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damad, filsuf ahli sejarah teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Yang ketiga, di dalam bidang pembangunan fisik, tata kota dan seni. Para penguasa dinasti ini mengubah Isfahan yang merupakan ibu kota dinasti ini menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat dipenting. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik dan ekonomi. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zende Rud, dan istana Cihil Satun. Kota Isfahan semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum.
Dan setelah kita mengetahui kemajuan-kemajuan dinasti kerajaan Safawi, kita juga harus mengetahui adapun kemunduran-kemunduran kerajaan Safawi. Dari sepeninggalnya Abbas I, kerajaan Safawi Kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, Abbas Sulaiman, Husain, Tahmas, dan Abbas III. Pada masa raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Safi Mirza, cucu Abbas I, adalah seorang pemimpin yang lemah. Ia sangat kejam terhadap pembunuh-pembunuh besar kerajaan karena sifat pencemburuannya. Karena yang tercapai oleh Abbas I segera menurun. Dan adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Di antara lain, yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara kedua kerajaan ini. Yang kedua, terjadinya dekandensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Raja Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama 7 tahun tidak pernah sekalipun menyempatkan diri menangani pemerintahan. Begitu pula dengan Sultan Husain. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Kizilbas. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Yang keempat, sering terjadinya konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Nah, dalam video ini ada pun kesimpulan yang saya jelaskan. Yang pertama, kerajaan Safawi berasal dari gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendiri Safi al-Din. Dan nama Safawi ini terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan, yakni kerajaan Safawi. Yang kedua, pemerintahan Ismail berlangsung selama 23 tahun, yaitu sejak 1501 sampai 1524. 10 tahun pertama dikonsentrasikan untuk ekspansi keluar. Ismail I sukses menghancurkan sisa-sisa kekuatan Aka Koyunlu di Hamdan, menduduki provinsi Kapsis di Mazandaran, Gurgan dan Niyaz, Baghdad di daerah barat daya Persia, Sirwan dan Khurasan. Ketika Syah Abbas naik menjadi pemimpin Safawiyah mengalami masa keemasan. Ada kemajuan-kemajuan pada masa Abbas I, baik di bidang politik, ekonomi, fisik, dan seni, maupun di bidang ilmu pengetahuan agama yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang ketiga, adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi, ialah konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Bagi kerajaan Utsmani, berdirinya kerajaan Safawi yang beraliran Syiah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaan. Penyebab lainnya adalah degradasi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Nah, di dalam video ini, setelah kita mengetahui mengenai uraian tentang kerajaan Safawi, kita hendaklah lebih menghargai sejarah. Karena lewat sejarahlah muncul berbagai macam kebudayaan yang mengalami perdebatan sampai saat ini. Karena lewat sejarahlah muncul berbagai macam kebudayaan yang mengalami peradaban sampai saat ini. Selain itu, kita hendak dapat mengambil hikmah sehingga dapat diimplementasikan pada kehidupan sekarang. Atau ada yang apabila ada yang kurang jelas atau ada yang kurang,
Saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.